Assalamualaikum Sobat Sehat. Perkenalkan, saya Isnaini Rizka Amalia sebagai akupuntur terapis. Kali ini kami akan sharing tentang akupuntur. Akupuntur adalah teknik memasukkan jarum ke dalam tubuh di titik-titik akupuntur untuk meningkatkan kualitas kesehatan tubuh kita. Dalam proses terapi akupuntur, alat-alat yang dipakai ada jarum akupuntur itu sendiri yang steril sekali pakai, kapas dan alkohol, kemudian ada alat elektrostimulator, kemudian ada TDP atau infrared. Manfaat akupuntur sangat banyak sekali ya, sangat general gitu, ada dalam bidang kesehatan, ada dalam bidang kecantikan juga. Kalau dalam bidang kesehatan bisa meningkatkan daya tahan tubuh, memperlancar aliran darah, merilekskan otot-otot yang tegang, dan sebagainya. Kalau dalam segi kecantikan atau estetik, bisa juga dalam akupuntur meningkatkan kolagen dalam kulit, terus mengencangkan kulit, kayak gitu. Sebenarnya semua orang bisa melakukan terapi akupuntur, baik yang masih sehat, sakit, atau sakit banget. Tapi untuk beberapa kondisi orang yang terlalu lemah, sebaiknya ditunda dulu untuk akupuntur supaya tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau terlalu lemah, terlalu lemas, baiknya ditunda dulu terapinya. Pada umumnya sebenarnya sah-sah aja akupuntur bisa berjalan sendiri, terapi akupuntur saja boleh, atau lebih bagus jika dikombinasikan dengan herbal lebih tepatnya ya. Nah, terutama di klinik kami biasa menggunakan herbal-herbal tertentu untuk menunjang kesembuhan dari pasien tersebut. Tapi kita juga perlu perhatikan kondisi pasien tersebut supaya antara akupuntur dengan herbalnya berjalan sinergi gitu ya. Saat ini akupuntur di Indonesia sudah mulai berkembang, jadi sudah ada di beberapa tempat seperti di rumah sakit, di puskesmas, di klinik Pratama atau klinik-klinik swasta lainnya. Pada umumnya anjuran sebenarnya adalah seminggu 2 hingga 3 kali terapi. Namun kita perlu perhatikan juga tergantung keluhan dan keparahan dari kondisi pasien, seperti itu. Sebenarnya aman-aman aja, tapi perlu kita perhatikan lagi trimester atau umur kehamilan pasien. Misalnya untuk trimester awal itu sangat rentan ya, karena masih rentan sekali. Jadi untuk keluhan-keluhan yang seperti mual, muntah, itu kita bisa lakukan acupressure aja. Acupressure itu seperti pemijatan atau penekanan di titik-titik akupuntur juga. Jadi sebenarnya sama aja sama akupuntur, cuma ini nggak pakai jarum. Untuk menghindari kontraksi terhadap ibu hamil tersebut, karena kalau trimester awal kan belum stabil kayak gitu. Tapi akupuntur juga bagus untuk ibu hamil trimester akhir yang membutuhkan induksi alami gitu. Sebenarnya terapi akupuntur merupakan salah satu terapi yang sangat minim efek samping. Namun terkadang ada beberapa timbul seperti memar atau hematom yang paling dalam 3 hingga 7 hari itu hilang sendiri, atau enggak keluar darah tetes, dan itu pun jarang terjadi. Jarum akupuntur yang digunakan adalah jarum akupuntur sekali pakai, sehingga higienis, steril, dan aman. Stimulator merupakan suatu alat penunjang untuk menstimulasi titik akupuntur yang berada dalam tubuh.
Sebenarnya untuk menstimulasi titik tersebut ada berbagai cara. Ada yang menggunakan alat yang disebut elektrostimulator dan menggunakan manual dengan menggunakan tangan seperti itu. Tapi biasanya untuk mempercepat proses terapi di suatu klinik banyak yang menggunakan elektrostimulator. Jadi penggunaan stimulator tergantung dengan tempat terapi, klinik, rumah sakit atau puskesmas, dan juga tergantung dengan kebijakan dari akupuntur terapis itu sendiri. Ada yang nyaman dengan menggunakan bantuan alat stimulator atau juga dengan tangan atau manual gitu. Yang paling banyak sih tentang kesehatan ya, keluhan kesehatan seperti stroke, nyeri bahu, frozen shoulder, nyeri pinggang, Bell palsy, terus nyeri lutut, kayak gitu-gitu sih. Kebanyakan sih kesehatan, tapi dalam bidang estetik atau kecantikan juga banyak, seperti slimming atau pelangsingan, seperti itu. Kebetulan saya menempuh pendidikan formal akupuntur selama 4 tahun, kemudian bekerja dari setelah lulus. Saya lulus tahun 2019, hingga sampai saat ini saya masih bekerja di bidang yang sama. Sekian sharing kali ini. Jika Sobat Sehat masih memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi seputar akupuntur dan keluhannya, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, nanti akan sebisa mungkin kami jawab. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.